ada senior yang emang dia kenal sama pendaki-pendaki luar biasa ini bang, pendaki-pendaki yang dari luar negeri ini. Balik lagi di program Stay. Sekali stay, tetap stay. Sekali stay, tetap stay. Hai. Nah, kali ini kita kedatangan rekan-rekan apa teman-teman nih mau disebutnya? Teman-teman. Kapan kita temenan? Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman dari UKM ya? Iya, UKM. Salah satu UKM di STI Indonesia Jakarta yaitu pecinta alam. Dan mereka ini salah satu informasi sedikit adalah salah satu UKM yang paling lama ada di STI. Karena mereka ada yang pertama. Iya. Pertama ada di STI gitu. Boleh memperkenalkan diri? Hari ini kita kedatangan siapa dari Sakuntala, dari ujung Kondak ya. Iya, dari kamu siapa? Asik kamu. Halo semuanya, saya Vicky Ardiansyah dari mahasiswa STI Indonesia. STI Indonesia Jakarta, Maimunah. Oh, Maimunah. Lu berubah nama STI. Nggak, lu angkatan berapa deh? Angkatan berapa dan jurusannya? Saya dari angkatan 2019. Oh, kuliah 2019. Jurusan S1 Manajemen. Oh, S1 Manajemen. Nah, kalau di sampingnya nih, Halo semuanya, nama saya Muhammad Rifki Santo, mahasiswa STI Jakarta. STI Indonesia Jakarta. Ini STI Indonesia, ini STI Jakarta. Berubah lu. STI Indonesia Jakarta. STI Indonesia Jakarta. STI. Ya gue yang salah. Oke, lanjut yuk. Skip, gue salah malu tengsing. Yuk. Jurusan S1 Manajemen 2019. Oh, sama berarti. Sama. Maksudnya. Kamu dari SMA mana? Saya sendiri dari SMK Muhammadiyah 6 Jakarta, Bang. Oh, Muhammadiyah 6 Jakarta. Nah, kalau kamu? Saya SMA Taman Harapan Bekasi. Oh, Tamhar. Nggak masuk Tahu SMA dong. 2 ya? Nah, mereka ini diundang karena mereka UKM udah. Enggak, mereka anak UKM. Biasanya kalau anak Sakuntala tuh asik-asik. Dipanggilnya siapa namanya? Vicky. Kamu? Gofar. Gofar. Wih. Nama panggilan, Bang. Nama panggilan. Tatonya mana nih Sayangnya nggak ada tato deh. Oh iya. Vicky, nah kalau di Sakuntala 2019, kamu sekarang jabatannya sebagai apa di Sakuntala? Saya sendiri jabatannya sebagai Ketua Umum Sakuntala. Wih, ketua umum. Ketua umum. Ketua Umum, Bang. Oke. Periode 2021-2022. 2021-2022. Iya. Kalau kamu? Saya kebetulan jadi anggota dan sekaligus menjadi ketua ekspedisi Kartens Piramid 2022. Oh, nanti kita bahas Iya. Kartens kayak gimana. Vicky dan Gofar. Nah, Vicky dan Gofar nih kan berarti masuk kuliah udah online ya? Iya. Enggak, Masih offline. Offline dapat berapa Semester lama? 1 offline. Oh. 1-2,5. Ya. 2,5. 2,5 Iya. baru online. Baru online. Nah, kita cerita dulu deh kuliah sebelum kita masuk kemana-mana. Nah, kalian 2019 barengan S1 Manajemen. Tahu STI dari mana? Nah, ini kan dua tempat yang berbeda, satu Iya. Bekasi, satu Jakarta. Kalau saya sendiri tahu STI dari tetangga. Oh, tetangga. Sama sekaligus rumah saya kan kos-kosan gitu, Bang ya. Cuman bukan punya saya gitu. Oh, iya. Jadi kayak ada yang rekomendasi lebih baik di STI gitu. Kayaknya lebih bagus gitu di STI karena akreditasinya A. Oh. Gitu, Bang. Nah, sebelumnya emang punya pilihan sendiri mau kuliah di mana? Belum ada, Bang. Oh. Pilihan dari orang tua tuh cuman STI sama ada kampus lain gitu kan. Oh, oke. Dua pilihan gitu. Saya sendiri lebih milih ke STI karena akreditasinya itu, Bang. Tapi ikut SMPTN? Enggak? Enggak. Oh, karena memang nggak ikut, terus ada option lain, akhirnya milihnya stay. Milih stay, Oke, dari beberapa option kampus swasta. Iya, benar. Oke, asik juga. Dari tetangga berarti Dari ya? tetangga. Nah, benar. kalau kamu, Gofar? Kalau saya sih nyari sendiri sih yang pas itu. Saya emang nyari mau ngambil ekonomi kan. Jadi saya nyari sendiri, searching gitu. Tapi saya bimbang mau antara IRC atau STI nih, sama-sama ngambil ekonomi. Iya. Ya udah, karena saya tahu juga IRC FEB-nya juga masih B kan kebetulan. Dia udah akhirnya saya ini milih untuk A. stay. Iya. Iya. Karena akreditasi juga. Oh, kirain nggak ada influence siapa-siapa, berarti kamu nyari sendiri. Iya, nyari sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya pasti kan? Benar. Apa, ayo? Gimana perasaannya setelah masuk stay? Wah, biasa aja atau hah?
Wah. Wah bang sebenarnya. Wah, lebay. In frame kamera kayaknya di belakang nggak ngomong gitu kayak. Tuh kan ketawanya meyakinkan banget kan. Enggak bang, karena saya kira tuh saya masuk saya tuh bener-bener teman baru gitu. Ternyata di kelas pun ada yang temen dari SMK bang. Oh. Banyak temen dari SMK juga. Jadi sekelas. Oh iya. Jadi kayak kok bertahun-tahun sama dia sih. Oh iya, karena di Jakarta deket ya. Benar, di Jakarta dekat. Oke. Nah, kalau Gopar gimana? Kalau saya sih pas masuk ya biasa aja sih karena Iya, bagus. Temennya ada dari Tamhar di sini? ada satu orang Cewek, cowok? cowok. Oh. Itu pun beda kelas. Oh, beda kelas. Dia Jadi- akuntansi manajemen. Manajemen juga. Oke. Nah, berarti kan dari awal nih memang udah punya pilihan sendiri. Mm-mm. Artinya memang Iya. pilihan sendiri dari Gofar sendiri Iya. nyari, kamu juga akhirnya dari 2 option jadi 1 option, Iya, benar. akhirnya masuk sini. Kemudian udah masuk stay nih, bla 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 bla. Kenapa masuk Sakuntala? Dari saya dulu berarti nih. Iya, dari lu dulu deh, Par. Oh, iya. dari kamu, maaf. Oke, kalau dari saya sih pertama karena sering dengar cerita ya kan, apa itu gimana terutama dari bokap karena kan bokap dulu juga pernah Sispala dulunya Oh, SMA iya, 5 iya. di 95 Jakarta. SMA 5 Jakarta. Kameramen gua tuh SMA 5 dia. Iya, karena- Banyak lagi anak magang di sini banyak. Oh gitu bang. Iya. SMA 5. Iya, gua di Bekasi cuma pas gede doang, Bang, dari SMA doang. Oh. Kecil di Jakarta juga. SMA di Jakarta. SMP 119. Oh, oke. Nah, tapi akhirnya kenapa masuk Sakuntala dari bokap itu? Enggak, karena awal denger cerita dari bokap kan, kayak Mm-mm. oh kayak penasaran nih, mulai tertarik. Udah tuh awalnya sekedar penasaran. Masuklah. Heeh. Tapi ya jujur aja emang gak sesuai ekspektasi sih. Oh, emang bidangnya apa yang disukai? Apanya? Kalau misalnya UKM dipilih selain Sakuntala, emang Olahraga bidangnya? sih. Oh, Nah, tapi ngambil volley tadinya, tapi Oh. akhirnya udahlah 1 UKM aja cukup ya kan. Heeh. Udah akhirnya saya milih Sakuntala karena emang kayaknya ini hal baru gitu kan, yang belum pernah saya cobain. Ya udah akhirnya saya masuk Sakuntala. Oh, oke. Nah, kalau Vicky gimana? Ini boleh nyebutin UKM bang? Oh, boleh. Oh, boleh. Boleh. Pertamanya sih awal pas PPMB itu kan ada pemilihan UKM gitu. Iya. Nah, saya itu milih pertama Kopma bang. Heeh. Kopma sama si Gopar ini. Heeh. Terus Lu nggak cerita tadi yang itu? Kok gua kesel ya? Itu dari belum kelar lagi. Terus lupa. saya ikut Kopma. Nah dia ikut Kopma sama Sakuntala. Sedangkan saya cuma Kopma doang. Ikut Kopma kok kayaknya kayak kurang gitu, kayak kurang menantang, adrenalin Oh, gitu iya, kan. iya. Jadi kayak pas pulang pun juga kayak kok nggak ada nongkrong-nongkrongnya sih gitu kan, Oh, kayak langsung iya. pulang kok pulang aja gitu. Mm. Pas saya tahu dia ikut Sakuntala, penasaran gitu gimana sih pendakian. Soalnya dari SMA itu nggak pernah sama sekali bang yang namanya tentang gunung lah, tentang nggak pernah alam memang gitu, ya? nggak pernah sama sekali bang. Jadi kayak Mm-mm. mau nyoba hal baru juga gitu kan. Oke. Kayak lebih tertantang gitu kan. Jadi yaudah kita coba ke Sakuntala. Jadi yang di UKM yang sebelah kita tinggalin gitu. Jadi lebih fokus karena ke memang, Sakuntala. oh iya, nggak apa-apa kalau memang itu kan memang awalnya kalau masuk kan ngeliat banyak nih UKM, Iya, ada benar. satu-satu tertarik pasti ada beberapa sampai Iya. akhirnya tereksplisit jadi satu di Sakuntala. Benar. Nah tapi kalau Vicky tadi kan sebelumnya belum pernah naik gunung. Heeh. Kalau Gofar gimana? Saya juga kebetulan belum pernah. Oh belum pernah. Jadi ini pertama Pemula kali. semua, Bang. Waduh gokil pertama kali luar biasa. Pemulanya tuh Diikut diklat di gunung. Iya, ikut bang. Itu kan belum PPMB ya? PPMB apa? PSBB. Iya, PKM sebelum. itu ya Iya, ya? sebelum. Iya, sebelum kan. Berarti ikut diklat di gunung. 2019, Ikut diklat, iya, Bang. ikut diklat. Wih, gimana tuh datang-datang langsung diklat? Kalau saya pribadi kita udah kalau saya udah nyiapin semua peralatan karena menurut saya tuh ini loh kayak pendakian biasa. Ternyata ini pendidikan Iya, dasar, iya. pendidikan dasar. Belum tahu soalnya bang. Iya. Ngiranya tuh kayak ini pendakian biasa ke gunung mana gitu kan. Ya, Ke jalan Gunung ya kan, Salak, kan. jalan-jalan. Iya. Ternyata Jalan-jalan. Bener, jalan-jalan. Makan tangan ya. Makan nyium apa tuh? Nyium sesuatu ya. Iya, betul. Iya kan. Kalau Gopar gimana? Kalau saya sih pas sebelum diklat itu kayak emang udah ada gambaran aja sih kayak diklat itu kayak gimana. Karena saya pas SMA juga pernah LDKS gitu ya. Oh, iya. Karena menurut saya kayaknya nggak beda jauh nih sama LDKS ya kan. Walaupun nyatanya emang jauh sih. Oh jauh ya, terus tempat jauh, terus Iya. jauh ya. Jauh. Terus Terus udah akhirnya nyampe saya
ngumpulin barang-barang segala macam dan akhirnya ikut diklat. Oke, oh 2019. Nah, Iya. kalau Sakuntala kan memang tadi kita sebut di awal dia salah satu UKM tertua karena memang UKM iya, pertama di stay. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, angkatan berapa sih kalian sekarang ini? Kita Pas masuk tuh jadi angkatan ke berapa? kita Angkatan di berdua Mm-mm. di Sakuntala angkatan ke-32. 32 luar biasa. Berarti 32 banyak banget ya. Banyak, Bang. Banyak. Sebelumnya di Sakuntala itu adanya angkatan 1 itu di tahun 88, Bang. Iya. 89, maaf. Eh. 89. Jadi dari tahun 77 sampai tahun 78 itu nggak ada angkatan, Bang. Oh. Kalau bisa dihitung ya tinggal tambah ke Waduh, banyak angkatan banget. 77 gitu, Bang. Ngisup. Main 10 tahun lah bang, kurang Nah, lebih. kurang lebih. Iya, teman 10 tahun ya. Nah, berarti kan di angkatan kalian tuh berapa orang teman kalian yang ikut pendidikan untuk menjadi anggota Sakuntala? Eh, 10 nyampe. wah, lebih, Bang. 14. Oh, berarti ada 14 orang. Ada 14 satu orang, ya. Bang, yang ikut pendidikan. Ceweknya ada berapa? Ceweknya itu ada 6. Oh, 6. Oh, banyak juga ya. Banyak, Bang. Banyak. Jadi banyak temennya ya. Banyak temennya, Bang. Luar biasa. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman juga suka bertanya kan, misalnya tiap UKM punya sesuatu yang memang udah identik sama mereka. Iya. Kayak yang kalian pakai ini kuning-kuning. Kalian bisa, Slayer. iya, Slayer ya. Hmm. Sebutannya Slayer. Kalian kan sebagai anak Sakuntala, Iya. ini apa sih atributnya dan kenapa warnanya kuning dan hijau itu? Apa Slayer. sih kalian bisa jabarin nggak sih ini maknanya apa dan kenapa dipakai di sini nggak di kepala atau di tempat lainnya gitu? Nah mungkin nih saya menjawab. Mm-mm. Kalau untuk warna kuning ini karena itu dari lambang Sakuntala. Lambang Sakuntala itu sendiri warnanya kuning Oke, kan. iya. Nah kalau hijau itu dari list. Karena di logo kita juga Oh, ada list yang list hijau. yang di segitiganya itu Ah. list hijau. Makanya Iya. kita nyesuain. Oh, Slayer itu oke. nyesuain dengan lambang Sakuntala gitu. Oh, tapi mohon maaf boleh buka itu emang polos apa ada tulisannya? Oh, ada. 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 tulisannya. Nah, Boleh coba dibuka? boleh. Nah, coba dijabarin. Oh, ada tulisan Sakuntalanya. Ada tulisan. Ada tulisannya. Kebalik kayaknya. Oh, Maimuna kebalik. kebalik ya. Iya. Kebalik, Bang. Nah, di bawahnya berarti di baliknya itu ada logonya. Ada lambangnya. Ada lambang. Nah, kalau maknanya segitiga itu karena dari logonya. Benar ya? Sebenarnya segitiga itu dari Slayer ya? bukan kayak dari segitiga itu kan melambangkan gambar gunung, gitu, Gunung, Bang. iya. Iya, gambar gunung. Nah, terus di sini kan ada U. Heeh. U itu menunjukkan Mata angin. iya, mata angin gitu. Heeh. Ini utara dan ini S selatan. Heeh. Nah, dan terus ada garis gini kan. Heeh. Nah, itu ini Garis daki. aliran sungai. Oh, aliran sungai. Iya, beneran aliran sungai gini. Oh, iya. Oh, bagus nih. Berarti Ada maknanya, Pak. maknanya ada. Iya. Tapi kalau mau tahu lebih maknanya lagi gimana? Kalau mau tahu lebih maknanya lagi gimana? Gua ke Sakuntala. Masuk, datang Sakuntala. jadi anggota Iya, Sakuntala. benar. Karena memang cuma anggota yang punya ini ya. Iya, Iya. bener anggota Ah, punya. yang ini. udah Setelah diklat baru dapat. Iya. Karena memang pendidikan itu adalah salah satu momen yang terpenting untuk kita menjadi Iya, anggota. iya, benar. Nggak bisa jadi anggota tanpa diklat atau apa Ah, kan. pendidikan. tanpa pendidikan. Itu kayak adat ya, adat tiap bukan Sakuntala juga UKM Iya, di sini iya. memang, tapi nggak semua UKM kan ada adatnya. Iya. Maksudnya gimana nih? Oke, ini kebalik-balik nih. Nah, setelah gini belum cerita nih, setelah kalian diklat tadi masuk Sakuntala, ini berarti udah tahun kedua. Berarti Iya. sempet dong ngerasain jadi anggota tapi masih sebelum PPKM dan PSBB toh. Iya. Oh. Nah itu gimana tuh? Kan banyak nih seniornya nih. Pasti lu bingung kan nyebut-nyebut seniornya kayak gimana? Iya, benar. Iya benar. Kita itu masuk Sakuntala itu Mm-mm. sebelum ulang tahun Sakuntala. Jadi di Iya, ulang tahun iya. di ulang Sakuntala itu kita jadi kenal semua nih senior kita nih. Mm-mm. Jadi lebih kayak kita tahu nih dia angkatan berapa, dia namanya siapa. Iya. Jadi kita perkenalannya itu di ulang tahun Sakuntala. Oh, makanya selalu dibuat agak besar karena untuk mengakrabkan gitu ya. Mengakrabkan mahasiswa baru ini. Iya, gitu. senior dan juniornya biar nggak ada gap ya. gitu. Iya, benar, Memang benar. kekeluargaan ya. Iya, Bang, memang Sakuntala. salut sih kekeluargaan Sakuntala tuh luar biasa banget. Iya. Emang salah satunya. Nah, berarti memang hal yang menarik deh. Gue pengen tahu deh. Kan ini udah 2 tahun nih dari PPKM sampai sebelumnya. Hal yang menarik selama kalian lakuin selama kalian hidup di Sakuntala nih, selain Iya. stay kan itu apa aja deh, boleh dijabarin nggak? Kalau saya sendiri, hal yang paling menarik itu
menurut saya selain keluarga di rumah, kita punya keluarga kedua, Bang. Gitu, Bang. Menurut saya jadi kayak kita punya problem yang nggak bisa dibicarain di keluarga utama kita. Kita bisa bicara atau cerita di keluarga kedua kita ini. Gitu. Kalau menurut saya gitu, kayak lebih rasanya gini tuh punya keluarga kedua gitu. Iya. Kalau kamu? Kalau saya sih itu yang pertama salah satunya ya kan. Nah, terus kalau yang kedua sih, jadi saya juga tahu kayak terutama organisasi Sakuntala itu menurut saya keren sih. Jadi apapun itu bisa dipelajarin di Sakuntala. Nggak hanya sekedar naik gunung gitu. Nah, itu yang paling penting tuh. Misalnya contoh salah satu, misalnya kamu di luar bidang, kalau kita ingat Sakuntala naik gunung atau manjat tebing gitu kan. Nah, yang kamu dapat tuh di Sakuntala apa? Apa yang pertama terutama public speaking, dari cara ngomong, cara ngomong, terus cara berhadapan sama orang itu gimana ya kan, terus cara memimpin, terutama dalam rapat ataupun menjadi ketua organisasinya terutama itu sih yang saya bisa dapetin. Berarti memang organisasi itu penting, karena misalnya kita kan bidangnya misalnya kayak ada radio, mungkin ada Kopma tadi, koperasi, ada Sakuntala. Ternyata nggak harus Kopma belajar jualan, radio belajar radio, tapi di Sakuntala salah satunya di UKM ST ini memang banyak pendidikan yang di luar bidangnya, dan itu sebenarnya adalah bagian dari bidang kita belajar berorganisasi. Gitu, bener sih. Nah, kamu nih jadi ketua, gimana caranya? Emang niat jadi ketua? Gak sembarangan orang mau jadi ketua soalnya. Iya. Kalau saya pribadi, saya itu kalau saya pikir pas kayak merenung gitu, Bang ya. Kayak saya itu selalu ngikut di belakang orang, Bang, jadi followers. Jadi followers. Saya itu kayak gimana sih caranya kita itu jadi pemimpin. Gitu. Jadi kayak ini ada kesempatan di angkatan 2019 buat jadi ketua di periode 2021-2022. Nah, di situ juga banyak emang angkatan saya yang mencalonkan buat jadi ketua umum. Banyak Bang, ada. Berarti antusiasnya banyak dong. Kurang lebih 4-5 orang, Bang. Nah, di situ kayak kita emang beradu argumen gitu kan, Bang. Wajar itu. Wajar kan. Kayak gimana caranya saya itu bisa jadi ketua umum Sakuntala, biarin bisa merasakan kayak gimana sih rasanya jadi leader gitu, Bang. Jadi kita kayak juga di organisasi punya soft skill selain hard skill gitu, Bang. Nah, kalau kamu nggak pemilihan ikut salah satunya, enggak, karena saya kebetulan yang pas itu udah terpilih sebagai ketua Kartens. Jadi takut jadi double dash, fokusnya kemana-mana. Iya benar sih, itu komposisi yang tepat. Berarti akhirnya voting, Bang. Menang. Akhirnya alhamdulillah menang. Asik. Masa kalah kan udah dibilang jadi ketua, gimana? Penipuan dong. 378. Pasal jadinya. Kalau berapa? 3 berapa ya? Maaf. Nah, kita dari tadi anak ini ngomong Karten. Karten itu apa sih? Boleh dijabarin. Karten itu apa? Kartens itu salah satu gunung. Kartens ya sebutannya. Kartens. Kartens pakai Z gitu ya tulisannya. Itu salah satu gunung tertinggi di Indonesia dan menjadi salah satu Seven Summit di dunia. Oke, nah kamu jadi ketua dalam apa nih? Kan kita nggak tahu nih. Dalam program ekspedisi. Sakuntala ekspedisi ke Kartens. Terletak di Pulau Papua. Di Papua ya, Jayawijaya. Itu Jayawijaya. Iya. Puncaknya Jayawijaya itu Kartens. Iya. Oke. Kartens piramid. Karena memang jarang ya. Jarang banget. Itu emang tertinggi di dunia, Seven Summit dunia, Bang. Iya, karena dia satu-satunya yang ada snow di Indonesia. Iya, benar ya. Ada. Iya, soalnya paling mantap sih naik 3 gunung. Naikin dari Gede, Pangrango, turun Putri. Udah 3 kan. Ya udah, paling enak gimana? Iya kan? Udah naik gunung apa? 3 gunung. Keren banget. Naik dari Gede, Pangrango, Putri. Udah. Aduh, nggak usah ditanya. Berarti Kartens itu berarti itu programnya kapan? Apa udah berjalan atau gimana sih, boleh dijabarin? Berjalan dari tahun 2020. Maksudnya udah nyampe sana? Enggak, belum. Nah, ini yang dipersiapin apanya? Yang persiapan untuk ngejalanin ekspedisi ini kayak latihan rutin. Stamina, fisik ya. Fisik. Jadi di kita itu ada yang namanya
seleksi atlet bang. Iya. Oh, jadi ada seleksi juga. Ada seleksinya, nggak Bang. sembarangan. Nggak sembarangan. Nah, itu gimana tuh prosedurnya? Seleksinya itu kita juga ngehadirin orang yang emang di bidang itu bang, di bidang keolahragaan itu. Iya. Dan juga kita mendatangi orang yang di bidang kesehatan itu bang. Oh, karena Jadi nggak semuanya bisa ikut seleksi itu, karena kita diukur dari tinggi badan, dari berat badan, semuanya bang kita Kesehatan juga. kesehatan semua juga. Gitu. kalau cewek kan takutnya nanti misalnya Iya. sorry to say ada keputihan, ya Iya, kan. benar. Kalau cowok ada kehijauan, ya kan bahaya itu. Dan kita sih juga pas masa seleksi juga itu kita ada 3 etape bang. Oh, ada Iya, tiga. ada etapa-etapanya. Jadi setiap etapa tuh ada yang gugur. Nah, yang kebetulan yang ngedaftar itu awalnya 11. Nah, sekarang udah sisa 9. 9 berapa? Oh, 3 etapa. Oh, cuma 2 yang gugur. Iya, Iya, itu cuma etapa keren 1. banget dong. Enggak, etapa 1. Oh, baru etapa Jadi 1. per baru etapa etapa itu ada yang gugur. Oke. Iya. Sampai akhirnya sisanya berapa nih? Baru Masih 9 9. bang. Karena Oh, kita etapa 2, 3 belum? belum. Oh. Kita baru masuk etape 2. Iya, baru Nah, mau masuk. mohon maaf nih, kita kan ngomong etape itu kayak gimana? Karena kalian kan ngomongin etape, kalian tahu kita enggak Iya. nih. Iya. Etape tuh apa? Kalau etape situ itu etape 1 itu tahap bang. Iya, Tahap iya tahu. pelatihan pertama. Oh, Nah, oke. tahap pelatihan pertama itu ada yang namanya TC, Oh, training TC, camp. iya. Terus ada yang namanya juga rock climbing. Oh, ada rock climbing. Ada rock climbing Iya. karena yang dibutuhin di Kartens Pyramid itu rock climbingnya bang. Hmm. Dan ada juga pelatihan fisiknya. Oh, Nah itu itu di etape 1 itu yang dari luar itu yang saya bilang dari kedokteran, dari emang Heeh. bidangnya di fisik itu dinilai dari mereka bang. Oh, mereka yang menilai. Mereka yang menilai Iya. sendiri. Karena butuh keakurasian data. Iya, Karena ini benar. nyawa juga kan yang Iya, punya. sembarangan. Iya, nggak sembarangan. Nah, akhirnya dari etapa 1, 2 orang perempuan nih biasanya. Enggak, malah Enggak. cowok. Nah, kebetulan dari kita 11 orang itu cowok semua bang. Oh, oke. Berarti dua orang ini kenapa gagal? 2 orang ini gagal karena mereka tidak rutin mengikuti pelatihan ini. Oh, karena takutnya kalau lanjut etapa sampai akhirnya ke ini malah nggak ketebak Iya, ke data ya ke kenapa data, ya, kekurangannya. benar, Oh, itu bagus banget sih. Iya, benar. Nah, berarti etapa kedua kapan? Etapa kedua kita udah mulai dari bulan November setelah kita ulang tahun bang. Oh, berapa lama itu biasanya proses etapa 1 kelar sampai sama etapa 2? Sebulan kah? 2 bulan? Oh kita bisa sampai 3 bulan sampai 4 bulan bang. Oh, benar-benar matang berarti matang, kayak matang. gitu. Sampai dengan matang bang. Iya. Wah, caturulan itu kayak bukan maaf. Ketahuan tua. Berarti emang itu sampai nanti endingnya, puncaknya naik Kartensnya itu kapan? Itu kita selesaiin sampai Di- etapa 4 di bulan September. Tahun depan, tahun ini, Tahun 2022. Kita udah mulai progresnya ini dari 2021 awal bang. Oh, Januari. Januari bang. Buseng. Untuk naik Kartens saja mereka prepare-nya matang banget, berarti nggak bisa sembarangan ya. Bener bang. Sembarangan. Kurang lebih 2 tahun bang buat prepare ini bang. Waduh, luar biasa emang. Karena dia memang salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Iya. Indonesia. Di dunia juga. Di dunia juga. Salah satunya satu. Seven Summit Iya. kan tadi dibilang, wah keren banget sih. Nggak mikirin deh 2 tahun. Ada yang ikut semester akhir tiba-tiba udah wisuda gimana tuh? Tetap ikut. Mau nggak mau bang. Karena kita juga yang menjadi atlet itu bakal dapat beasiswa dari stay bang. Nanti yang bakal Oh, berangkat. jadi karena Yang bakal oke berangkat oke. jadi- Karena itu memang yang terpilih sudah melewati tahap-tahapan Iya. sama etapa tersebut. Bener. Nah, kan ketuplak ya. Ya benar. Tugasnya ketuplak ini apa aja sih ketuplak Kartens ini? Kalau untuk tugas ketua pelaksana pertama kayak saya koordinasi tim nih ya kan. Atlet saya yang koordinasi terutama, terus kayak bagian ngurusin ke internal. Surat menyurat ke internal itu tugas saya juga masuk. Nah, terus kayak kolaborasi dengan senior. Oh iya. Ya, itu utamanya. Yang saya jalanin sih sampai saat ini itu sih. Oh, mau nanya deh. Ini berarti ada alumni atau senior yang ikut juga dari 11 orang itu? Apa memang mahasiswa stay dan yang udah ikut Sakuntala doang? Gini bang, buat yang alumni atau senior itu mereka hanya bantu di keuangan saja bang. Keuangan dan persiapan untuk Persiapan, Kartens, lebih ke benar. preparing ya, Iya, baik itu keuangan dan preparing. lain-lain ya. Untuk yang mendaki ke sana itu pure di mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif stay. Stay. Oke. Benar. Oh, berarti gitu ya. Iya. Dan itu anak Sakuntala atau dari luar? Anak
Sakuntala. Sakuntala, Bang. Oh, anak Sakuntala karena memang nggak bisa sembarangan karena harus ada komit. Iya, Karena ini iya, 2 benar. tahun nggak bisa sembarangan. Iya. Nggak bisa pacaran 3 bulan. BTW BGT kalian udah punya pasangan? Belum, Bang. Oh, belum. Nggak laku ya. Kamu Gopar? Udah. Udah. Oh, maksudnya gimana nih? Apa ya? Pacar gitu? Pacar. Dari kapan? Dari awal masuk. Oh, itu anak stay? Anak stay. Oh, Anak gercep manajemen ya, juga. gercep banget ya. Iya. gercep. Gerakan buatannya, Bang. Oh, gerakan botan. Oh, lo saingan. enggak. Anak mana? Ikut UKM enggak? Oh, Rawasari lagi di mana? Di dekat SD. Oh, bukan ya? Maaf, itu Rawasari bukan. Pasar, Bang, pasar. Oh, pasar. Iya. Kirain deket SD. Yang tahu aja ya kan. Dia anak SB tapi kayak udah keluar dah. Oh, anak SB. Tapi dia suka main sama Inci situ nggak? Oh, enggak ya? Wah. Yuk, lanjut ya. Oke, lanjut lagi nih. Berarti persiapannya nih. Nah, kamu deh, Fik, kan tadi ketua Sakuntala nih. Iya. Selain persiapan yang tadi 2001, kan kita dari 2020 udah PPKM. Itu gimana tuh kalian deh ngikutin organisasi Sakuntala dengan tidak ada kehidupan? Karena memang nggak boleh kan, Iya. kegiatan di kampus nggak boleh kan, dilarang pemerintah. Nah, kalian tuh gimana mengisi kekosongan? Tapi boleh jujur nih, Bang. Boleh. Kalau dari kita, jujur kita tuh melakukan kegiatan ini secara legalitas. Legal. Iya. Karena tidak emang dari kampus nggak mengizinkan kita buat keluar. Tapi menurut kita pribadi semuanya, karena di gunung itu nggak semua orang itu ke gunung, pasti Iya. cuman ada beberapa kelompok di gunung. Iya, Jadi benar. kita menjalankan itu ya udah menjalankan seperti biasa. Heeh. Seperti itu tetap, karena yang kita pikir di gunung itu nggak serame di kota. Iya, Gitu, Bang. iya nggak Iya. mungkin. Nah, tapi kalau untuk kesehariannya di luar Kartens dan itu untuk Sakuntalanya sendiri organisasinya tadi kan dapat public speaking dibilang, pemilihan ketua dan lain-lain. Itu kan dalam arti kan kita nggak bisa melakukan kegiatan di kampus, atau kalian memang menghidupkan organisasi ini di tempat lain atau gimana gitu? Oh, kalau kita sendiri di tempat lain, Bang. Oh, lebih berketemuan seperti, ya. pertemuan tuh di luar. Heeh. Kayak siapa nih yang anggota kita yang open house gitu, Bang. Oh. Iya. Kayak jadi kayak rapat segala macam, kita cari orang yang bisa open house gitu, Bang. Yang emang Gitu. disetujuin juga dari RT lah gitu. Iya, Bang, iya. sama ya. Oke, nah itu penting banget ya, dan itu mungkin jadi solusi ya untuk teman-teman Iya. untuk tetap menguatkan organisasinya dan organisasinya tetap berjalan. Soalnya yang kita lihat juga kan di Mapala luar atau lain gitu banyak yang vakum, Bang, karena Iya, PPKM ini. Iya. Nah, kita gimana caranya itu tetap produktif, produktif, iya. tetap jalan, Heeh. nggak vakum gitu. Karena kita kan juga butuh generasi baru gitu, Bang. Oke, nah jadi ketua 2021 bulan? Bulan September. Oh, September, berarti masih fresh-freshnya ya. Masih aman lah. Masih aman. Udah enak dong pas jadi anggota, yang awal-awal tuh rada susah ya untuk Susah ya. komunikasi. Ya kalau sekarang kan udah mulai lah, levelnya udah turun ya kan. Iya. Maici aja sampai level 7 kan. Lo tau Maici? Ketawa aja, Bang. Sialke. Apa. Yang pedes-pedes itu yang kayak Kentucky apa namanya? Gue norak banget. Tutup, Bang. Pusing ya ngedit ya. Tapi produktif banget buat kalian. Nah, kira-kira nih kemarin nih kan ada sempet tuh yang online tuh, yang kayak podcast ya, apa sih namanya? podcast. Online tuh, itu keren banget kan, Kak. Ramadan. Nah, itu boleh diceritain nggak sih kok bisa gitu dari luar negeri juga ada ya Iya, narasumbernya, dan dilakukan by Zoom, itu keren banget sih. Boleh diceritain nggak sih itu kayak gimana? Sedikit, Bang, ya. Iya, sedikit aja. Waktu itu sih emang kita ngadain ada 2 program, Bang, sebenarnya yang bersifat online itu. Ada dari BNPB dan ada yang emang podcast di bulan Ramadan itu, namanya Talk Show Ramadan. Talk show. Talk BNPB show. ini boleh dijelasin nggak semuanya orang tahu? BNPB ini kita udah menjalankan, Bang. Udah tinggal podcastnya aja, tinggal syutingnya aja. Cuman karena dari kendala dari BNPB-nya ini lama untuk informasinya, jadi kita batalkan di podcast BNPB ini, Bang. Penanggulangan bencana ini. Oke. Kita sebenarnya mau bahas itu. Cuman memang ada kendala-kendala, akhirnya
harus dihentikan karena nggak mungkin Iya. berjalan juga. Nah, yang kedua akhirnya berjalan. Yang akhirnya berjalan itu ada senior yang emang dia kenal sama pendaki-pendaki luar biasa ini bang, pendaki-pendaki yang dari luar negeri ini. Jadi yang menghubungi mereka itu emang dari senior kita, cuman dari beberapa kita juga jadi hostnya ini bang. Jadi kita juga sedikit belajar tentang pengalaman dari pendakian yang orang luar negeri ini bang. Oke. Oh itu mantep banget sih, bener. Iya, karena memang untuk mengisi kekosongan tadi yang dibilang, karena kan akhirnya Sakuntala sekarang dengan situasi kayak gini pasti media yang dibutuhkan kan. Akhirnya dapat pelajaran yang tadi kamu bilang, public speaking dan lainnya, hal organisasi dan akhirnya bisa mengembangkan itu. Karena UKM selain radio ya kamu Sakuntala yang lihat, yang saya tahu ya ada podcastnya gitu, dan itu keren banget sih untuk mengisi kekosongan selama PPKM gitu. Wah keren banget sih dan solid pastinya. Pasti. Soalnya juga kan Sakuntala kan apalagi tuh bang, mahasiswa pencinta alam itu juga kebanyakan kan kegiatan di luar, jarang banget di indoor. Iya, jadi kayak gimana caranya UKM ini tetap berjalan produktif gitu bang. Oke. Wah gue sih salut lah sama kalian, luar biasa. Nah terakhir nih, kalian punya nggak sih advice buat teman-teman di rumah, mungkin satu-satu ya, dalam mungkin kuliah atau organisasi atau apapun itu, bisa ngasih advice ke teman-teman gitu. Boleh mulai dari Vicky dulu, silakan. Buat yang PPKM nih bang. Iya, PPKM, kuliah atau apapun itulah, kan banyak yang galau, gelisah. Menurut saya pribadi, di mana kalian kuliah, di mana kalian berada gitu maksudnya, jangan sekali-sekali jadi kupu-kupu bang, karena kita hidup nggak cuma sendirian, kita hidup juga butuh relasi yang banyak gitu kan. Jadi gimana caranya kalian kuliah nggak semata-mata cuma jadi kuliah pulang, jadi setidaknya ikut 1-2 organisasi buat menambah ilmu, soft skill gitu bang. Menurut saya sih itu aja sih. Wah bagus banget ya. Menambah relasi itu. Dan kalau kamu Gofar? Nah kalau dari saya sih terutama kalau untuk perkuliahan, terutama cobalah untuk belajar organisasi dengan baik. Karena apa ya, organisasi itu penting banget sih menurut saya. Karena yang bakal kepakainya nantinya juga itu tentang ilmu organisasi. Untuk di luar sana, tetaplah selalu mencoba hal baru. Karena mencoba hal baru itu menurut saya adalah meningkatkan kualitas diri ya. Itu aja sih terutama. Wah keren banget sih advice ya, karena kalian sendiri bukan omong kosong, karena kalian udah ngalamin dan udah seumur-umur saya dari SD perubahan. sampai SMK itu nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Akhirnya menemukan perubahan yang positif dan melalui UKM Sakuntala gitu. Nah buat kalian juga pastinya apa yang mereka sampaikan ini bukan omong kosong dan memang sudah terjadi dan mereka sedang mempersiapkan sesuatunya, khususnya Kartens. Itu. Nah, oke deh, terima kasih buat teman-teman dari Sakuntala, asik. Slayer kuning. Slayer kuning. Keren sih, keren. Oke deh, terima kasih teman-teman buat stay hari ini, dan sekali lagi kita mohon maaf kalau banyak kekurangan atau salah kata. Sekali lagi kita hanya manusia, dan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Asik. Oke, Ebi pamit undur diri, dan teman-teman Sakuntala stay, sekali stay, tetap stay, sekali stay, tetap stay. Dadah.